saya Septi Lili Yuliana, NPM 170330127. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Heat Induced Inactivation Mechanism of Chymotrypsin Inhibitor and Pullman Pork Inhibitor in Signal Processing. Penulis jurnal ini ialah Yang Chen dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014 dan termasuk jenis jurnal Food Chemistry volume 1 nomor 154. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sari kedelai merupakan minuman yang tinggi protein dan terkenal di Asia Timur. Namun, dia juga mengandung zat anti-gizi berupa chymotrypsin inhibitor atau yang disebut dengan KTI dan Pullman Pork inhibitor atau yang disebut dengan PPI. KTI dia memiliki aktivitas trypsin inhibitor, sedangkan untuk PPI dia itu memiliki aktivitas trypsin inhibitor dan chymotrypsin inhibitor. Nah, tingginya aktivitas trypsin inhibitor pada suatu bahan pangan dapat menurunkan tingkat daya kecernaan protein dalam tubuh sehingga perlu diinaktivasi aktivitasnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwasanya aktivitas trypsin inhibitor dapat diinaktivasi hingga 90%, salah satunya menggunakan metode pemanasan. Menurut Wu tahun 2002 menjelaskan perlu dilakukan identifikasi pengaruh pemanasan dengan proses yang secepat mungkin sehingga tanpa merubah atribut sensori dan nilai gizi dari sari kedelai. Adapun kinetika inaktivasi trypsin inhibitor bisa melalui dua cara, yaitu dari heat labil KTI dan heat stabil dari PPI, yang mana KTI ini dia memiliki berat molekul 20 kDalton dan 2 ikatan disulfida, sedangkan PPI dia itu memiliki berat molekul 8 kilodalton dan 7 ikatan disulfida. Selain itu, jumlah agregat protein berkorelasi dengan inaktivasi trypsin inhibitor dari KTI melalui interaksi disulfida. Sedangkan PPI cenderung memiliki konfigurasi yang lebih stabil sehingga memiliki inaktivasi yang sedikit berbeda dengan KTI. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan NaCl terhadap inaktivasi trypsin inhibitor serta untuk memeriksa mekanisme dari inaktivasi PPI. Penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penambahan NaCl terhadap pembentukan agregat protein sari kedelai. Dapat dilihat pada gambar 1A dia itu tanpa penambahan NaCl, sedangkan yang 1B dia itu penambahan NaCl. Nah, pembentukan agregatnya lebih nampak jelas di 1B. Hal itu menunjukkan bahwasanya NaCl berpengaruh dan mempercepat pembentukan agregat pada protein. Nah, pembentukan agregat protein ini berkorelasi positif terhadap inaktivasi trypsin inhibitor. Kan pada gambar 1C ia menunjukkan bahwasanya penambahan NaCl yaitu berpengaruh nyata terhadap penurunan konsentrasi supernatan pada menit 0 sampai ke 15. Hal itu menunjukkan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa penambahan NaCl. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh penambahan NaCl terhadap aktivitas trypsin inhibitor dan aktivitas chymotrypsin inhibitor. Dapat dilihat pada gambar 2A menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan NaCl maka aktivitas inhibitor semakin menurun, dan gambar 2B dapat dilihat bahwasanya semakin tinggi penambahan NaCl juga dapat menurunkan aktivitas chymotrypsin inhibitor. Hal ini menunjukkan bahwasanya penambahan NaCl berpengaruh terhadap penurunan aktivitas trypsin inhibitor maupun chymotrypsin inhibitor. Pada gambar 2C menunjukkan semakin tinggi penambahan NaCl maka penurunan aktivitas trypsin inhibitor semakin besar, sedangkan pada gambar 2D dapat dilihat bahwasanya penambahan NaCl juga berpengaruh terhadap inaktivasi dari chymotrypsin, namun tidak terlalu signifikan. Adapun hal ini disebabkan karena KTI ketika mendapatkan panas dia akan mengalami konformasi sehingga membentuk agregat yang mana semakin
dipercepat oleh penambahan NaCl, maka aktivitasnya semakin berkurang. Sedangkan pada PPI, yaitu memiliki kecenderungan yang konformasi yang lebih stabil, sehingga penggunaan panas dan penambahan NaCl kurang efektif untuk menurunkan aktivitas dari PPI. Hasil yang ketiga yaitu studi kinetik dan termodinamika pengaruh penambahan NaCl konsentrasi 30 terhadap aktivitas kemotripsin dan tripsin inhibitor. Dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan bahwasannya penambahan NaCl berpengaruh nyata terhadap rendahnya energi aktivasi yang dibutuhkan, baik untuk inaktivasi tripsin inhibitor maupun untuk inaktivasi kemotripsin inhibitor. Pada gambar 3A menunjukkan semakin tinggi suhu pemanasan, maka tingkat aktivitas tripsin inhibitor semakin berkurang. Sedangkan pada gambar 3B juga menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pemanasan, maka aktivitas kemotripsin juga semakin turun. Kemudian dari kedua hasil tersebut diplotkan menggunakan plot Arrhenius yang menunjukkan bahwasanya koefisien keseragaman dari R-nya untuk tripsin inhibitor mendapatkan 0,99, sedangkan untuk kemotripsin inhibitor yaitu R 0,98. Hal itu menunjukkan korelasi positif yang mana tingkat pemanasan berpengaruh terhadap inaktivasi dari tripsin inhibitor maupun kemotripsin inhibitor. Untuk hasil yang keempat yaitu tentang inaktivasi dari KTI. Ya, dapat dilihat pada gambar 4A menunjukkan bahwasannya pemanasan itu berpengaruh terhadap inaktivasi dari KTI, baik yang ada penambahan NaCl maupun tidak. Hal ini dikarenakan pemanasan dapat menyebabkan perubahan konformasi pada KTI, sehingga protein-protein akan terikat melalui ikatan disulfida seiring dengan meningkatnya suhu dan lamanya pemanasan. Kelima yaitu tentang inaktivasi dari Bowman-Prore inhibitor, yang mana dapat dilihat pada gambar 5A dan 5B yang menunjukkan bahwasannya pemanasan dan penambahan NaCl berpengaruh terhadap penurunan aktivitas dari PPI yang ditunjukkan pada peta 10 kilodalton. Nah, untuk mengetahui hubungan antara agregat dengan aktivitas dari PPI, maka endapan dilakukan uji lanjut menggunakan TOF-MC yang menunjukkan bahwasannya tidak ada PPI pada agregat. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya hidrofilitas pada PPI yang menunjukkan bahwasanya PPI tersebut tidak ada pada agregat. Mekanisme inaktivasi dari tripsin inhibitor oleh panas yaitu dapat dilihat bahwasanya pada punya tripsin inhibitor dia itu lebih rentan dan lebih mudah diinaktivasi menggunakan panas dan penambahan NaCl dibandingkan dengan PPI. Nah, hal ini disebabkan karena PPI sendiri dia memiliki struktur yang lebih stabil dibandingkan dengan KTI, sehingga panas yang akan menginduksikan satu ikatan peptida dari PPI. Selain itu, dengan penambahan NaCl dia akan mempercepat pembelahan dari ikatan peptida tersebut, sehingga inaktivasi dari PPI sendiri itu lebih lambat dibandingkan inaktivasi dari KTI. Dari penelitian ini, yang pertama yaitu proses pemanasan dan penambahan NaCl dapat menginaktifkan tripsin inhibitor pada solid milk. Yang kedua, mekanisme inaktivasi KTI dan PPI berkorelasi positif pada inaktivasi tripsin inhibitor. Yang kedua yaitu penggabungan induksi panas dalam agregat protein dapat mempercepat inaktivasi
KTI. Yang ketiga, panas yang diinduksikan pada PPI menyebabkan pembelahan satu ikatan ketiga dan diperlukan energi yang tinggi untuk menginaktifkan tripsin inhibitor dan chymotrypsin inhibitor pada BPI secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan agregat protein tidak berpengaruh nyata terhadap inaktivasi BPI.